Iya, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti paparan ini dalam keadaan sehat. Bapak, Bapak, Ibu-ibu, marilah kita ikuti paparan ini. Kami dalam paparan ini mengambil judul Organisasi Profesi untuk Jabatan Fungsional ASN. Ya, sebagaimana kita ketahui, di Kementerian Pertahanan ini ada dua jabung, yaitu kataloger dan analis pertahanan negara. Marilah kita ikuti. Semoga paparan ini bisa bermanfaat bagi kita. Kenalkan, kami Bambang Ismanto, APN Madya, Ses Baranahan. Kami akan membawakan paparan organisasi profesi dalam jabatan fungsional. Namun sebelum itu, marilah kita lihat dulu organisasi profesi yang ada di luar Kementerian Pertahanan. Mari kita saksikan videonya. Saat waktu berjalan, tumbuhlah aku dengan tujuan. Kau membawaku terbang di angkasa, melihat cahaya bersama. Kau mengajakku untuk terus berpacu, mengejar mimpi yang kita tuju. Sejak negara berdiri, Insinyur Indonesia lah yang ambil bagian sebagai pendiri bangsa, menjalin menjadi bangsa yang satu dan tak terpisahkan. Kau membawaku terbang di angkasa, melihat cahaya bersama. Kau mengajakku untuk terus berpacu, mengejar mimpi yang kita tuju. Menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, dan mandiri. Membentang asa bagi tunas-tunas bangsa. Mengali, hidupkan, ciptakan senyuman, kedamaian untuk semua manusia. Menghantarkan mereka meraih puncak prestasi tertinggi. Meruntuhkan belenggu, menjadikan anak bangsa mampu menaklukkan dunia. Kau mengajakku untuk terus berpacu, mengejar mimpi yang kita tuju. Menciptakan kehidupan yang layak Mimpi yang kita tuju. dan mewarnai dunia dengan tawa. Mengali, hidupkan, ciptakan senyum. Insinyur Indonesia menghubungkan ribuan pulau, menyatukan negeri, menerangi pertiwi, mencerdaskan bangsa, menciptakan pekerjaan, mensejahterakan rakyat, dan membuka cakrawala dunia guna memajukan peradaban. Manusia aku kini hingga nanti untuk kita semua.
Saya bangga jadi insinyur. Saya Erlangga Hartarto, saya insinyur mesin. Saya Koyum Chandra Negara, saya insinyur kimia. Saya Burzal Bakri, insinyur elektro. Saya Pandri Prabono, saya insinyur mesin. Saya Arifin Panigoro, saya insinyur elektroteknik. Saya Hermanto Dardak, saya insinyur sipil. Saya Bobi Gafur Umar, saya insinyur elektro. Saya Muhammad Saididu, saya insinyur industri pertanian. Insinyur Indonesia, ujung tombak kemajuan bangsa. Mengejar mimpi-mimpi yang kita tuju. Demikian tadi organisasi profesi tentang keinsinyuran itu Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat organisasi profesi yang lain, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Silakan lihat videonya. Demikian tadi video tentang ID dan PII. Nah, ada satu lagi yang sering kita dengar, organisasi profesi lainnya, yaitu PGRI. Coba kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu di channel PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga menjadi guru Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baik, kali ini kita bertemu dengan Bapak Nanang Surya, SPD MPD, selaku Sekretaris Umum PGRI Provinsi ya Pak, ya, dari Provinsi Jambi. Dan juga bersama Ibu kita, Ibu Nur Aini SPD,
Dan hari ini kita akan membahas sedikit permasalahan yang ada di lingkungan PGRI ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak semua beserta rekan-rekan PGRI dimanapun berada sehat dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Baik, untuk kali ini ada beberapa pertanyaan dari kami Pak untuk masih di ruang lingkup PGRI. Yang pertama yaitu mengenai PGRI sebagai organisasi profesi sebenarnya apa ya Pak? Baik, ini menarik sekali pertanyaannya dan luar biasa. Kita berjumpa di channelnya PGRI Tanjung Jabung Barat, sebuah pergerakan kaum milenial untuk bagaimana membangun literasi digital untuk kawasan guru-guru. PGRI itu memang sebenarnya memegang 3 peran. Yang pertama organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi serikat pekerja. Dalam konteks organisasi perjuangan, PGRI di masa kemerdekaan Republik Indonesia itu kan didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan organisasi-organisasi guru yang berbasis keagamaan, berbasis lokasi, berbasis agama juga ada. Ada guru Nahdlatul Ulama, ada guru Katolik, semuanya ada. Ada guru Betawi. Pada 25 November di Kongres Guru di Solo pertama kali disepakatilah untuk mengusung satu organisasi mempersatukan perjuangan guru menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia 25 November 1945, 100 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah peran guru dalam perjuangan Indonesia terbaca dalam sejarah? Sangat. Jenderal Sudirman adalah seorang guru. Awalnya adalah seorang guru, lalu negara memanggil beliau mempersatukan seluruh pasukan, dan disitulah lahirnya TNI. Nah, konteks perjuangan inilah. Bagaimana perjuangan hari ini? Perjuangan hari ini adalah sesuai dengan tematik hari ini. Bagaimana guru mempersiapkan era digital, bagaimana guru memperjuangkan atau PGRI memperjuangkan hak-haknya sebagai guru, bagaimana PGRI memperjuangkan keadilan yang harus diterima oleh guru. Misalnya ini undang-undang perlindungan guru itu juga perlu diperjuangkan karena sampai hari ini belum ada ya Pak? Iya, sampai hari ini belum ada. Kita kalah dengan harimau Sumatera. Dari organisasi profesi tadi, marilah kita mulai paparannya mengenai organisasi profesi dalam jabatan fungsional. Dalam paparan ini kami akan membahas isi bahasannya terdiri dari 1 dasar, maksud dan tujuan, 2 ketentuan umum, 3 syarat dan tata cara pembentukan, 4 hubungan kerja, 5 persatuan analis pertahanan negara, dan yang terakhir kesimpulan penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, profesi Japung ini berdasarkan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, kemudian Permen PAN RB nomor 7 tahun 2016 tentang Japung APN, kemudian Permenhan nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman Japung APN. Dan yang terbaru adalah keputusan Menhan nomor Cap _1122 _M _7 Romawi 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang organisasi profesi APN. Jadi maksud dari pembentukan organisasi profesi ini itu untuk mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya nanti mempunyai tujuan yaitu pembentukan organisasi dengan SDM pilihan yang berkualitas disertai proses bisnis yang sederhana dan sistem terotomatisasi.
Selanjutnya, nomor 2 yaitu ketentuan umum. Ini berdasarkan pasal 50. Coba kita lihat dulu peraturannya. Peraturannya yaitu, sebentar kita lihat. Ini peraturannya, peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, di sini kita lihat pasal 50. Pasal 50 ini bab 11 organisasi profesi. Ini ada pasal 50, 51, 52, 53, 54. Nah, ini yang memuat tentang pentingnya atau kewajiban organisasi profesi dibentuk dan seluruh pejabat fungsional itu mestinya ikut dalam organisasi profesi. Jadi dalam pasal 50 ini kita lihat yang pertama, ya, setiap CF telah ditetapkan harus memiliki satu organisasi profesi CF. Ini ditetapkan dalam waktu paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun ya. Terhitung sejak tanggal penetapannya CF. Jadi kalau kita lihat di Kementerian Pertahanan ini ada jabatan kataloger, ada jabatan analis pertahanan negara. Ini jabatan ini berdiri atau sudah kita tunjukkan di sini itu sudah 5 tahun lebih. Nah, itu seyogianya harus sudah mempunyai organisasi profesi. Yang selanjutnya, setiap pejabat fungsional harus menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional. Dalam pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional ini difasilitasi oleh instansi pembina. Kalau di kita ini karena ada 2 jabatan fungsionalnya, kataloger itu instansi pembinanya di Baranahan, sedangkan untuk APN instansi pembinanya ada di Ditjen Setahan. Tugasnya apa ini pembentukan organisasi profesi ini? Nah, organisasi profesi ini mempunyai tugas yaitu menyusun kode etik, kode perilaku, kemudian memberikan advokasi, memeriksa dan merekomendasikan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Jadi kalau ada yang melanggar ini kita rekomendasikan ke instansi pembinanya tindakan apa yang harus diambil langkahnya nantinya. Nah, selanjutnya kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan dalam organisasi profesi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. Jadi kita membentuk kode etik, kode perilaku ini tidak serta-merta langsung kita luncurkan, tapi harus ada persetujuan daripada instansi pembina. Nah, untuk berikutnya, nomor 3, syarat pembentukan organisasi profesi yang tertuang dalam pasal 51. Dalam pasal 51 itu tertuang pasal 51 ini terdiri dari
A. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita susun dulu anggaran dasarnya apa, anggaran rumah tangganya apa. Memiliki tujuan dan sasaran pembentukan. Terus yang C, memiliki visi dan misi. Nah, visi dan misi ini harus jelas. Nah, itu digambarkan dalam program kerja. Selanjutnya, organisasi ini sumber dananya dari mana? Sumber dananya harus jelas. Alamat domisilinya harus jelas juga. Dan struktur organisasinya harus mempunyai atau memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas. Dan yang terakhir, tentunya organisasi ini harus berbadan hukum. Sekarang kita lihat tata cara pembentukan organisasi profesi yang tertuang dalam pasal 52. Dalam hal suatu organisasi profesi sudah terbentuk sebelum JEP. Nah, jadi organisasi profesi ini waktu penetapan JEP-nya mungkin organisasinya sudah terbentuk. Maka apabila kita sudah mempunyai organisasi profesi dan JEP-nya belum ditetapkan, begitu JEP-nya ditetapkan, maka organisasi profesi itulah yang harus dikukuhkan atau dapat dikukuhkan sebagai organisasi. Dikukuhkan dalam keputusan pimpinan instansi, tentunya instansi pembina. Apabila organisasi profesi belum terbentuk, pembentukannya ditetapkan melalui keputusan pimpinan instansi pembina berdasarkan usulan pengurus calon kepada instansi pembina. Jadi pengurusnya siapa? Nah, diusulkan siapa yang akan menjadi pengurus yang organisasi profesi. Dan tentunya perkumpulan organisasi profesi ini harus ada rekomendasi dari instansi pembina. Nah, nanti keputusan itu disampaikan kepada menteri. Dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Sekarang hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi tersebut apa? Nah, mari kita lihat di sini pasal 53. Pasal 53. Hubungan kerja antara organisasi profesi dengan instansi pembina itu bersifat koordinatif. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan instansi pembina dan juga fasilitatif. Nah, instansi pembina ini harus memfasilitasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan jabatan fungsional tertentu. Jadi bersifat koordinatif dan fasilitatif. Itulah hubungan kerja antara organisasi profesi dengan pembina. Jadi dari sini selanjutnya hubungan ini diatur dalam pasal 54, di mana instansi pembina ini dapat memberikan fasilitas dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku yang disusun oleh organisasi profesi tersebut. Selanjutnya, yang B yaitu menjalin kerjasama dengan organisasi profesi
sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi. Kemudian menyusun standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi, serta penerbitan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi, pengembangan profesi, dan pengembangan ilmu pengetahuan metode inovasi bagi profesi. Jadi yang selanjutnya, instansi pembina dapat memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya itu mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi dan penegakan kode etik. Dan yang terakhir yaitu instansi pembina dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme. Dan yang terakhir, instansi pembina dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesionalis jabatan fungsional tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu Persatuan Analis Pertahanan Negara. Kenapa kami sampaikan Persatuan Analis Pertahanan Negara di sini? Karena memang yang sedang disusun organisasi profesi yang ada di Kementerian Pertahanan ini yaitu Persatuan Analis Pertahanan Negara, di mana organisasi profesi ini merupakan organisasi yang menyatukan jabatan fungsionalnya yaitu analis pertahanan negara. Jadi Persatuan Analis Pertahanan Negara ini itu untuk memenuhi amanat yang telah dituangkan dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu. Nah, dari sinilah kita mengawali untuk membentuk suatu organisasi profesi namanya Persatuan Analis Pertahanan Negara. Nah, kita lihat jabatan fungsional di Kemhan dan instansi pembinanya. Kemhan ini dari sekian banyak jabatan fungsional, kita mempunyai 2 jabatan, yaitu 1 jabatan kataloger, di mana instansi pembinanya adalah Baranham. Dan yang kedua, yaitu jabatan analis pertahanan negara. Ini instansi pembinanya Ditjen Strahan. Kalau dilihat kelahirannya jabatan fungsional ini sudah mencapai 5 tahun lebih. Sudah mencapai 5 tahun lebih, sehingga ini diwajibkan membentuk minimal ada 1 organisasi profesi. Nah, ini makanya perlu dibuat organisasi profesi yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan tersebut. Pada saat ini yang sudah mulai berjalan pembahasannya untuk pembentukan organisasi profesi ini yaitu analis pertahanan negara ini. Analis pertahanan negara, instansi pembinanya Ditjen Strahan, dan kita sedang membuat organisasi profesinya yaitu namanya PAPN, Persatuan Analis Pertahanan Negara. Dengan adanya usulan-usulan itu, tadi kita lihat bahwa organisasi profesi ini disampaikan kepada Menteri, kemudian kepada Pan RB dan lembaga organisasi profesi ini
disampaikan kepada menteri, akhirnya menteri menerbitkan. Pada saat ini Menhan sudah menerbitkan keputusan Menteri Pertahanan nomor Kep 1122/M/7/2024 pada tanggal 30 Juli 2024 tentang organisasi profesi jabatan fungsional APN. Nah, dari sini di keputusan menteri itu yang pertama ada beberapa keputusan. Yang pertama nama jabatannya yaitu Analis Pertahanan Negara APN. Sedangkan nama organisasi profesinya yaitu Persatuan Analis Pertahanan Negara PAPN. Nah, tugasnya apa? Sesuai dengan Permen RB nomor 1 tahun 2023, tugasnya yaitu menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Nah, ini dengan adanya Kepmen ini anggota PAPN ini segera membentuk kode etik dan kode perilaku profesi. Selanjutnya memberi advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Nah, nanti dari sini kita akan membuat struktur organisasi. Struktur organisasi ini akan diatur dalam Kepmen tersendiri, bukan dalam Kepmen ini ya. Ini istilahnya kalau di sini Kepmen ini adalah awalnya atau permulaannya dari pembentukan organisasi profesi ini atau dasarnya untuk pembentukan organisasi profesi. Nah, di sini instansi pembina dari PAPN ini yaitu Kemhan, hubungannya bersifat koordinatif, kolaboratif, dan fasilitatif. Sedangkan pembina teknis jabatan fungsional APN itu oleh Ditjen Strahan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Kementerian Pertahanan mempunyai dua jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan katalogor dan jabatan analis pertahanan negara. Sebagai amanat Permen Pan RB, setiap jabatan fungsional agar membentuk organisasi profesi. Pada saat ini, kedua jabatan itu organisasi profesinya belum terbentuk. Sedangkan APN telah merancang PAPN. Nah, ini sarannya, disarankan instansi pembina segera mendorong dibentuknya organisasi profesi jabatan fungsional di Kementerian Pertahanan ini. Sebelum kami tutup, ini ada proses pembentukan PAPN. Dalam hal ini pemilihan ketua PAPN. Mari kita lihat videonya.
Sekian dan terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu paparan kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya dan mudah-mudahan kita segera bisa terbentuk organisasi profesi di lingkungan Kementerian Pertahanan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.